menjelaskan tentang memahami obligasi syariah atau suku, investasi berbasis prinsip syariah. Halo para calon investor cerdas, kali ini kita akan menyelami dunia investasi yang menarik dan patuh syariah, yaitu obligasi syariah, atau yang lebih populer dikenal sebagai suku. Jangan khawatir jika ini terdengar baru, karena kita akan membahasnya secara rinci agar Anda dapat memahami esensinya. Apa sebenarnya suku itu? Mengenal konsep dasarnya, suku adalah sebuah inovasi dalam instrumen keuangan syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang indeks dengan sistem bunga atau riba. Suku merupakan surat berharga syariah yang menerbitnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti dalam setiap transaksi suku, Anda tidak akan menemukan unsur-unsur seperti riba atau bunga, goror atau ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan, dan masyir atau judi atau untung-untungan. Fokus utama suku adalah pada kepemilikan aset real atau proyek yang halal dan produktif. Mengapa pemerintah perusahaan menerbitkan suku? Tujuan dan manfaatnya. Penerbitan suku oleh pemerintah maupun koperasi bukanlah tanpa alasan. Ada beberapa tujuan strategis yang mendasarinya. Yang pertama, alternatif pembiayaan proyek. Sama seperti perusahaan yang membutuhkan modal untuk membangun pabrik baru dan mengembangkan usaha, pemerintah juga memerlukan dana besar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya melalui suku. Mereka dapat mengumpulkan dana dari masyarakat atau investor tanpa harus terlibat dalam pinjaman berbunga. Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek real yang menjadi dasar penerbitan suku. 2. Meningkatkan kredibilitas dan reputasi. Penerbitan suku seringkali meningkatkan citra penerbit di mata pasar. Perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan suku dipandang lebih transparan dan kredibel, khususnya bagi investor yang mencari instrumen investasi sesuai prinsip syariah. Hal ini dapat memperluas berbasis investor dan meningkatkan kepercayaan publik. Keuntungan apa yang bisa dapat sebagai investor suku? Bagi Anda yang berinvestasi di suku, Anda beberapa manfaat yang patut Anda ketahui. Pertama, imbal hasil yang halal. Ini adalah salah satu daya tarik utama suku. Alih-alih mendapatkan bunga, Anda akan menerima imbalan hasil secara berkala. Imbalan hasil ini bisa berupa bagi hasil keuntungan dari proyek yang didanai suku atau pendapatan sewa dari aset yang mendasari suku. Ibaratnya Anda ikut menanam pohon dan secara rutin Anda memanen buahnya. 2. Potensi capital gain atau keuntungan harga. Jika kinerja aset atau proyek yang mendasari suku semakin membaik atau kondisi pasar membaik, harga suku di pasar sekunder atau pasar tempat suku diperdagangkan setelah diterbitkan bisa ikut naik jika Anda menjual suku tersebut pada harga yang lebih tinggi dari harga beli. Selisih itu disebut capital gain. Ini mirip dengan skenario Anda membeli properti saat harganya murah, lalu menjualnya saat harganya sudah naik sehingga Anda untung. 3. Investasi yang berkah dan sesuai prinsip. Bagi banyak investor, aspek terpenting dari suku adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Anda dapat berinvestasi dengan keyakinan bahwa dana Anda ditempatkan pada instrumen yang halal dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Langkah praktis memulai investasi suku. Paduan untuk pemula. Setelah memahami apa itu suku dan keuntungannya, Anda mungkin bertanya, bagaimana cara saya memulainya? Prosesnya cukup sederhana. 1. Pilih perantaran terpercaya. Anda tidak bisa membeli suku di pasar. Anda membutuhkan perantaran yang sah seperti bank syariah, perusahaan sekuritas syariah, atau agen penjual suku retail atau SBR yang ditunjuk oleh pemerintah. Pastikan perantaran yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2. Buka rekening investasi syariah. Setelah memilih perantaran, Anda perlu membuka rekening khusus untuk transaksi investasi syariah. Proses mirip seperti membuka rekening bank biasa, namun khusus untuk keperluan investasi. Anda akan diminta menyiapkan dokumen seperti KTP dan NPWP. 3. Setor dana investasi. Rekening Anda sudah siap. Kini saat mengisi amunisi Anda dengan menyetor dana ke rekening tersebut. Dana ini yang akan digunakan untuk membeli suku yang menarik. Anda bisa memulai investasi suku dengan modal yang relatif kecil, bahkan ada yang ratusan ribu rupiah tergantung kebijakan penerbitan perantaran. Jadi, mitos bahwa investasi butuh modal besar itu tidak selalu benar. 4. Mulai bertransaksi. Setelah dana Anda masuk, Anda bisa mulai membeli suku melalui aplikasi atau platform yang disediakan oleh perantaran Anda. Namun ingatlah, jangan asal klik beli. Penting untuk melakukan analisis memahami suku yang Anda beli. Strategi tegas memilih suku.
Analisis sederhana di investor. Agar investasi Anda optimal, Anda perlu sedikit mengintip dapur penerbitan suku. Layaknya seorang detektif yang mencari informasi penting ini disebut. Analisis fundamental sederhana, dan Anda tidak perlu menjadi ahli keuangan untuk melakukannya. Cukup pahami beberapa poin kecil kunci berikut. 1. Kredibilitas penerbit. Siapa yang menerbitkan suku ini? Apakah itu pemerintah Indonesia yang punya reputasi kuat atau sebuah perusahaan dengan catatan keuangan yang solid? Penerbit yang terpercaya cenderung lebih aman. 2. Aset atau proyek yang mendasari. Suku didasarkan pada aset atau proyek real. Pastikan Anda memahami aset atau proyek apa yang mendasari suku tersebut. Apa itu proyek, infrastruktur yang jelas, atau aset produktif yang menghasilkan pendapatan? Kejelasan dan kehalalan aset ini penting untuk memastikan imbalan hasil yang Anda terima. 3. Kemampuan membayar kembali atau repayment capacity. Apa itu? Penerbit memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk membayar kembali pokok suku dan imbalan hasilnya dengan secara teratur hingga jatuh tempo. Untuk koperasi, Anda bisa laporan keuangan perusahaan. 4. Peringkat suku atau jika ada. Beberapa suku diberikan peringkat oleh lembaga peringkat kredit independen. Peringkat ini menunjukkan tingkat risiko default atau gagal bayar penerbit. Semakin tinggi peningkat, misalnya AAA, semakin rendah risikonya. Ingat, tujuan analisis yang ini adalah untuk membantu Anda memilih suku dengan fondasi yang kuat, bukan untuk membuat Anda menjadi angkutan profesional. Mengapa suku jadi pilihan menarik untuk investor muda? Suku menawarkan sederet unggulan yang menjadikan pilihan menarik terutama bagi kamu yang baru memulai perjalanan investasi. Yang pertama, investasi halal dan berkah. Ini adalah daya tarik utama suku. Jika kamu memastikan setiap rupiah yang kamu investasikan tidak melanggar prinsip agama, suku adalah jawabannya. Kamu bisa tidur nyenyak karena tahu investasi kamu bebas dari riba, spekulasi yang dilarang, dan bisnis haram. Investasi yang menjadi jalan untuk mendukung ekonomi syariah yang beretika. 2. Potensi keuntungan kompetitif dan stabil. Jangan salah, imbalan hasil suku bisa sangat kompetitif dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya, deposito, obligasi konvensional. Imbalan hasil umum dibayar secara berkala, misal setiap 3 atau 6 bulan sekali, hingga jatuh tempo. Ini menawarkan aliran pendapatan yang stabil. Cocok perencanaan keuangan jangka menengah hingga panjang. 3. Resiko yang relatif terukur. Umumnya suku yang diterbitkan oleh negara seperti suku retail atau suku tabungan memiliki risiko yang sangat rendah, dijamin penuh oleh pemerintah. Ini adalah fitur keamanan yang sangat penting terutama bagi investor pemula yang mungkin belum siap menghadapi volatilitas pasar yang tinggi. Tentu, suku koperasi memiliki profil risiko yang berbeda tergantung pada penerbitnya. Namun secara umum suku memiliki mekanisme mitigasi yang sesuai syariat. 3. Diversifikasi portofolio yang efektif. Jangan taruh semua telur dalam keranjang adalah nasihat investasi klasik yang sangat relevan. Dengan menambah suku dalam portofolio investasi, kamu bisa mengurangi risiko keseluruhan. Suku seringkali memiliki korelasi yang rendah dengan aset lain seperti saham, bisa menjadi penyimbang yang baik saat pasar bergejolak. 4. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Ketika kamu membeli suku yang diterbitkan pemerintah, kamu secara langsung berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek membangun strategis negara. Bayangkan jalan tol, jembatan, pelabuhan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan bisa terwujud sebagai berkat investasimu. Ini adalah bentuk investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak yang positif. Sebuah kebanggaan tersendiri, bukan? 5. Likuiditas yang cukup baik. Beberapa jenis suku, terutama suku retail, bisa diperjualbelikan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo, memberi fleksibilitas jika kamu membutuhkan dana tunai. Mari berinvestasi dengan bijak dan berkah. Investasi suku adalah pilihan cerdas yang untuk kamu ingin membangun masa depan finansial yang kokoh. Sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, ini adalah kesempatan untuk berinvestasi secara etis, mendukung pembangunan negara, dan pada saat sama meraih potensi keuntungan yang menjanjikan. Jangan tunda lagi. Mulailah perjalanan mengenali berinvestasi suku. Masa depan keuanganmu ada di tanganmu.